Puji Tuhan, kita bertemu kembali di podcast Amin, Alkitab Menjelaskan. Kali ini kita berada di episode ke-15 dan kita akan bahas sebuah topik yang menurut saya sangat penting, yaitu apakah Alkitab benar-benar kitab suci dan firman Tuhan. Kenapa penting? Sebab walaupun orang Kristen sudah tahun-tahunan ikut Tuhan, bisa saja belasan tahun bahkan puluhan tahun, tapi suatu ketika mungkin dia akan bertanya, ini saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, setelah saya baca ada isinya firman Tuhan, khususnya di Injil, Tuhan Yesus berfirman. Tapi di bagian lain ada kitab sejarah, ada puisi, ada surat-surat dari Paulus. Apakah itu juga semua benar-benar bagian dari kitab suci? Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diawali dengan pertanyaan apakah Alkitab benar-benar kitab suci dan firman Tuhan. Semuanya kita ambil jawabannya dari Alkitab. Jadi bukan pendapat manusia. Ayo kita mulai dengan pengertian seperti ini. Kitab suci bukan sembarang kitab. Banyak kitab, banyak buku di dunia. Tapi kitab suci bukan sembarang kitab. Mengapa dia disebut suci? Sebab isinya bukan bersumber dari manusia. Bukan karangan manusia, bukan tulisan yang berasal dari buah pikiran, kehendak, perasaan dari manusia yang kemudian dituangkan menjadi sebuah tulisan. Bukan, ya. Tapi isinya itu semua bersumber dari Allah sendiri. Sehingga kitab suci itu sering disebut sebagai firman Allah atau firman Tuhan. Nah, masalahnya, kalau ada orang yang ragu ya, mempertanyakan, benarkah isi Alkitab itu adalah firman Tuhan? Benarkah Alkitab itu adalah kitab suci? Nah, ada lagi yang lebih ekstrim, Bapak Ibu sekalian. Bagi saya, firman Tuhan itu hanya di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang lainnya bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Ya, itu ekstrim ya. Karena memang di Injil ada kisah tentang Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berfirman. Nah, jadi dia hanya menganggap hanya itulah firman Tuhan, yang lainnya bukan firman Tuhan. Nah, itu ekstrim ya. Oke, mari kita bahas apakah Alkitab itu benar-benar firman Tuhan. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menyampaikan beberapa informasi-informasi yang saya anggap penting untuk kita ketahui bersama tentang Alkitab. Yang pertama adalah Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya yakin harusnya 100% orang Kristen tahu, kecuali yang gak pernah baca, pernah buka Alkitab. Nah, di Perjanjian Lama, ya, khususnya versi Kristen Protestan, jumlah kitabnya ada 39 kitab. Di Perjanjian Baru ada 27 kitab atau buku, sehingga totalnya ada 66 buku. Tetapi di Katolik, Kristen Katolik, Perjanjian Lamanya tidak berjumlah 39 ya. Karena ada tambahan di Perjanjian Lama itu. Jadi ada beda ya. Ada 7 kitab tambahan di Perjanjian Lama yang ada di Alkitabnya Katolik. Jadi 7 tambah 3 9, jumlahnya 46 ya. Jadi jumlahnya beda. Oke. Saya khusus membahas hanya Alkitab yang biasa dipakai oleh Kristen Protestan. Perjanjian Lama terdiri dari 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi dan hikmat, 5 kitab nabi-nabi besar, dan ada 12 nabi-nabi kecil. Totalnya 39. Nah, ada 7 tambahan dari Alkitab yang ada di Katolik, yaitu Tobit, Yudit, 1 dan 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Sirak dan Baruk. Totalnya 46. Oke.
Perjanjian baru, baik Protestan maupun Katolik sama, 27 kitab. Apa itu isinya? Ada 4 kitab Injil, 13 kitab surat-surat Paulus, 7 kitab surat-surat umum, dan 1 kitab Wahyu. Totalnya semua ada 27. Alkitab ditulis oleh 40 orang selama kurang lebih 1500 tahun untuk perjanjian lama dan 40 sampai 50 tahun perjanjian baru. Oke, itu sekedar informasi tentang Alkitab. Nah, kita mulai dengan pertanyaan, apa bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah atau firman Tuhan? Kita buka Kejadian 3 ayat 1. Ya. Di situ dijelaskan bahwa firman Tuhan dengan kata berfirmanlah Allah. Nah, jadi Alkitab adalah firman Allah. Iya, karena Allah berfirman. Kemudian di Keluaran 20 ayat 22 isinya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ada firman dari Allah kepada Musa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali ayat dalam Alkitab yang isinya berfirmanlah Allah atau berfirmanlah Tuhan. Nah, di kitab Injil secara jelas dan tegas Yesus sendiri yang berbicara. Yesus berkata, Yesus berfirman. Nah, semuanya ada tertulis di Injil. Ya. Oke. Pertanyaan kedua. Bagaimana dengan isi Alkitab? Di mana ada kata Allah berfirman, tapi isinya adalah sejarah atau tulisan manusia. Misalnya tulisan Daud, tulisan Salomo, atau tulisan Paulus. Nah, bagaimana? Tidak ada kata Allah berfirman di sana. Ya. Tidak ada kata Allah berfirman, tapi isinya justru sejarah dan kitab yang ditulis oleh Daud. Ya, Mazmur, Salomo, atau surat yang ditulis oleh Paulus. Nah, bagaimana? Nah, baik. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, itu tujuannya. Tapi di situ ditulis segala tulisan. Jadi tulisan yang ada di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi ada peranan Allah di sana. Jadi nggak seperti orang mau bikin novel. Ya, dia reka-reka dulu tokohnya siapa, kemudian jalan cerita bagaimana, dan dia tulis bab 1, bab 2, bab 3 dan sebagainya. Jadi itu semua adalah hasil pikirannya manusia. Sepenuhnya apa yang dia mau itu menjadi tulisan novel sejarah, novel asmara, novel horor, semua tergantung dia. Tapi Alkitab tidak, semua diilhamkan oleh Allah. Ya, jadi walaupun memang Alkitab ditulis oleh manusia, tapi tulisan tersebut berdasarkan ilham dari Allah. Ya, jadi dalam rentang waktu 1500-1600 tahun itu penulisnya berbeda-beda satu dengan lain, waktunya juga berbeda-beda, tapi semua ada keterkaitan satu dengan lain. Ah, itu yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena ada peranan Allah, ilham yang Tuhan berikan kepada setiap penulisnya. Kita baca 1 Tawarik 28 ayat 19. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Nah, lagi-lagi semua itu diilhamkan oleh Tuhan. Ya, itu ucapan Daud kepada anaknya Salomo. Kemudian di 1 Korintus 14 ayat 37. Jikalau seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Nah, dari atas, dari Tuhan. Tulisannya memang oleh Paulus, tapi semuanya digerakkan, dikendalikan oleh Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 21.
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sekali lagi, semua ada peranan dari Tuhan, Yesus, Roh Kudus. Yeremia 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Itu. Semua tulisan ilham dari Allah, ucapan pun keluar dari mulut, itu semua ditaruh oleh Tuhan di mulut orang yang menyampaikannya. Sehingga kita yakin semua ucapan Nabi berasal dari Tuhan. Gak ada yang berasal dari dirinya sendiri. Ditulis pun berdasarkan ilham dari Tuhan dan perintah dari Tuhan. Yohanes 10 ayat 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi tidak ada satu yang ditulis, yang kemudian direvisi, yang kemudian diralat gitu ya, atau kemudian dinyatakan tidak berlaku, itu gak ada. Itulah hebatnya. Sekali tulis benar selama-lamanya. Kenapa bisa begitu? Ya, sesuatu yang datang dari Allah pasti luar biasa, beda dengan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Ya. Jadi isi Alkitab tetap adanya, tidak pernah berubah. Tidak pernah dikoreksi, tidak diedit, tidak diralat. Kenapa? Karena kita bukan opini, bukan pendapat dan pikiran manusia. Oke, 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah. Yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ini Tuhan bisa pakai manusia. Ini Tuhan gak berbicara langsung, hai manusia, hai Yunus, hai siapa gitu ya. Langsung berbicara, tidak. Tapi Tuhan bisa memakai para nabi, para rasul, manusia-manusia. Kemudian semua itu datang dari Allah, ya, bukan perkataan manusia, tapi sebagai firman Allah. Lanjut, pertanyaan ketiga. Bagaimana dengan surat-surat Paulus? Sebab masih ada orang yang meragukan itu adalah firman Allah. Menganggap karena ditulis oleh Paulus, berarti itu adalah buah pikiran dari Paulus sendiri. Bagaimana Alkitab menjelaskannya? Nah, tadi ada yang ditulis di Perjanjian Lama oleh Daud, oleh Salomo. Ada yang isinya adalah hanya kitab sejarah gitu ya, perjalanan Israel dan sebagainya. Nah, ini ditulis oleh Paulus. Ada banyak kan? Nah, bagaimana? Apakah itu tetap menjadi firman Allah? Nah, kita menjelaskan sebagai berikut. 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, ini Paulus berkata begitu. Bukan diajarkan oleh kami, oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Jadi itu betul surat yang ditulis oleh Paulus, sehingga disebut surat-surat Paulus. Tetapi Paulus mengakui, menyatakan bahwa semua itu adalah berasal dari roh. Jadi pengakuan. Dia hanya menulis, tapi semua isinya itu adalah dari roh. Ya. Ini menurut Petrus. Nah, tadi menurut Paulus. Bukan hikmat manusia, bukan perkataan manusia katanya, tapi dari roh. 2 Petrus 3:15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus. Nah, dia merujuk pada Paulus, ya. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu. Itu kan tulisan-tulisan surat-surat dari Paulus.
telah menulis surat kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Itu kata Petrus. Jadi betul itu tulisan dari Paulus, tapi tulisan itu adalah menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saya pernah mengalami Bapak Ibu sekalian hal yang serupa. Saya menulis sesuatu yang saya sangat yakin itu bukan buah pikiran saya sendiri. Saya gak akan sanggup lah bikin itu. Apalagi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kurang dari 1 jam. Apa itu? Ketika tahun 2014, saya berada di sebuah tempat, kebetulan di luar negeri, liburan dengan keluarga. Di sana ada sebuah proses sehingga Tuhan suruh saya maju ikut pilkada di kota kelahiran saya. Saya waktu itu merasa Tuhan bercanda, Tuhan main-main. Masa sih saya maju ikut pilkada wali kota? Gak pernah kepikir sama saya. Disuruh pun saya gak mau. Ada yang dukung pun saya gak akan mau lah. Aduh, apa-apaan gitu ya. Enggak. Tapi waktu Tuhan suruh saya, kemudian saya ambil kertas, biasanya ada di hotel ya, disediakan oleh hotel, dan biasanya juga ada alat tulisnya, pensil. Nah, saya ambil itu dan kemudian saya tulis program kerja. Program kerja saya yang saya akan ajukan nanti mengikuti pilkada di kota kelahiran saya, itu selesai kurang dari 1 jam. Setelah selesai saya baca lagi, saya bilang ini bukan karya saya ini. Saya yang nulis, tangan saya yang nulis. Tapi ini bukan saya yang bikin ini. Kenapa? Gak sanggup saya bikin ini. Karena kalau mau bikin program kerja itu harus research dulu, teliti dulu, lihat apa kebutuhan kota itu, bagaimana perkembangan ekonominya, budayanya, sosialnya, politiknya, dan sebagainya. Barulah disusun program kerja. Itu bisa makan waktu 2-3 bulan. Saya bikin itu hanya dalam kurang dari 1 jam, udah selesai. Lah jangankan orang lain kok bisa, saya juga heran, kok bisa ya kurang dari 1 jam selesai? Itu karena hikmat dari Tuhan. Pertanyaan keempat, bagaimana dengan kitab Mazmur Daud? Nah, itu tadi saya disebut-sebut ya. Bagaimana dengan kitab Mazmur Daud? Itu kan jelas-jelas tulisannya Daud. Masihkah bisa disebut sebagai firman Allah? Masihkah karena Mazmur Daud ada di Alkitab, masih bisakah disebut sebagai kitab suci? Alkitab menjelaskan dalam Markus 12 ayat 36. Markus 12 ayat 36 berbunyi sebagai berikut. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata. Nah, ada pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus. Jadi tidak murni 100% itu adalah buah pikiran manusia. Enggak, tapi pimpinan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau seperti saya tadi, saya udah bilang, itu program kerja itu bukan saya yang bikin. Atau lebih tepatnya, bukan berasal dari pikiran saya. Kalau yang bikin ya mungkin saya yang nulis kok gitu ya. Oke, memang saya nulis, tapi itu bukan buah pikiran saya, tapi hikmat dari Tuhan. Nah, kalau saya udah ngomong begitu, orang mau ngotot, enggak, itu kamu yang bikin, kamu yang punya ide, kamu yang punya pikiran. Kok orang lain yang bisa ngotot? Saya udah mengaku itu bukan pikiran saya. Nah, jadi apa yang ditulis oleh Daud itu semua adalah pimpinan Roh Kudus, ya. Itu pengakuan Daud sendiri. Pertanyaan kelima. Bagaimana para penulis bisa ingat peristiwa yang sudah lama terjadi? Ya kan tadi dituliskan di rentang kurang lebih 1500 tahun ya. Nah, jadi gak selesai hanya dalam 3 bulan, gak selesai dalam 1 tahun, 40 orang bertemu bersama-sama. Kemudian selesai juga, ayo udah selesai belum? Udah kumpulkan. Jadilah Alkitab. Tidak. Butuh waktu yang panjang. Nah, bagaimana mereka bisa ingat itu? Bisa tahu dan bisa jadi mereka gak ngalami saat itu. Nah, itu yang luar biasa kan. Itu yang luar biasa.
Kalau bukan karena tuntunan Roh Kudus, nggak mungkin itu bisa terjadi. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Alkitab menjelaskan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, itu. Semuanya dari Tuhan. Dan kalau dari Tuhan, tidak mungkin bisa ada kesalahan, kekeliruan yang berbeda satu dengan lain, nggak nyambung satu dengan lain, nggak. Semuanya pasti teratur. Kok bisa gitu? Ya, Tuhan kita kan maha kuasa. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh Tuhan kalau Dia mau? Ya, jadi semua ada dalam tuntunan Roh Kudus kepada semua penulis Alkitab. Oke, sekarang pertanyaan nomor 6. Kenapa ada kitab yang tidak dimasukkan ke dalam Alkitab? Kitab Yudas atau Injil Yudas misalnya. Kenapa tidak ada itu di dalam, khususnya di Perjanjian Baru? Kenapa Injil hanya ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kenapa nggak ada Injil kelima yang namanya Injil Yudas? Ayo, kenapa? Nah, ada apa? Baik, jawabannya. Kitab dalam Perjanjian Baru bisa masuk kalau memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Harus ditulis oleh murid Yesus langsung. Oke, Yudas kan murid Yesus, 1 dari 12. Oke. Kedua, harus ditulis oleh rasul atau orang yang di bawah otoritas rasul. Murid langsung dari rasul. Oke, makanya ada Kisah Para Rasul, ya. Yang ketiga, bisa masuk ke dalam Perjanjian Baru kalau kitab, ya, harus selaras dengan ajaran Yesus dan para rasul. Itu yang ketiga. Baru bisa masuk ke dalam Perjanjian Baru. Mau dimasukkan ke bagian berapa? Terserah. Tapi bisa masuk kalau selaras dengan ajaran Yesus dan para rasul. Kalau tidak ada tiga ini, tidak bisa masuk. Ya. Nah, keempat, kitab yang tidak memiliki hubungan langsung dengan rasul langsung gugur. Oke, itu 4 alasan, 4 syarat kalau kitab bisa masuk ke Perjanjian Baru. Yudas, Injil Yudas tidak masuk, ya, tidak masuk Injil Yudas. Nah, Galatia 1 ayat 8 berbunyi begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, sudah diingatkan ya, sudah diperingatkan. Ada Injil lain yang berbeda. Nah, diantaranya adalah yang namanya Injil Yudas. Nah, siapapun yang menyampaikannya, bahkan malaikat dari surga, memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, ya, sudah ada peringatan. Nah, sekarang kita sampai pada jawaban. Kenapa Injil Yudas ditolak? 1. Tidak ditulis oleh Yudas Iskariot, murid Yesus. Tadi kan bisa masuk ke Perjanjian Baru kalau ditulis sendiri, tulis langsung oleh murid Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua murid Yesus. Yudas juga muridnya Yesus. Tapi Yudas tidak pernah menulis Injil Yudas. Alias Injil Yudas ditulis oleh orang lain mengatasnamakan Yudas, ya. Nah, kok bisa gitu? Iya, sebab Yudas mati. Kita tahu dia mati dengan bunuh diri. Setelah dia mati, baru muncul Injil Yudas yang ditulis tidak selaras dengan ajaran Yesus, sehingga tidak bisa bilang itu kan hikmat dari Tuhan.
dari Roh Kudus. Mana mungkin hikmat dari Tuhan, hikmat dari Roh Kudus yang isinya berbeda, bahkan bertentangan dengan Injil. Nonsen, tidak mungkin. Sesuatu yang datang dari saya sampaikan kepada bawahan saya, kemudian saya sampaikan lagi kepada orang lain, dan kemudian setelah dicek berbeda. Nggak mungkin. Kalaupun, ya ini manusia ya. Kalau saya tahu berbeda, saya akan bilang, itu keliru. Atau, itu keliru. Samakan dulu. Nah, gitu. Itu masih manusia, masih bisa. Tapi kalau datang dari Tuhan, nggak mungkin bisa berbeda. Apalagi bisa bertentangan. Nggak mungkin. Ya. Jadi pertama itu tidak ditulis oleh Yudas sendiri, tapi ditulis orang lain mengatasnamakan Yudas. Nah yang kedua, Injil Yudas mengajarkan Injil yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Bertentangan, bukan hanya sekedar berbeda, tapi bertentangan dengan Injil, dengan ajaran Tuhan Yesus. Apa contohnya? Kalau Injil pusatnya adalah Yesus, sedangkan Injil Yudas pusatnya adalah Yudas itu sendiri. Nah, jadi udah berbeda. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua fokus kepada Yesus. Tapi satu ini yang ngaku-ngaku sebagai Injil, nama Injil Yudas, fokusnya bukan pada Yesus, tapi kepada Yudas itu sendiri. Ya. Di mana di sana Yudas digambarkan sebagai pahlawan. Wow. Ya. Berikutnya, menurut Injil Yudas, dunia ini diciptakan oleh makhluk jahat. Padahal kita tahu seluruh isi dunia ini adalah ciptaan Allah. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan selanjutnya. 6 hari Tuhan menciptakan seluruh alam bumi ini dan manusia serta makhluk-makhluk lain. Hari ke-7 dia istirahat. Semua Allah yang ciptakan. Tapi menurut Injil Yudas, dunia ini diciptakan oleh makhluk jahat. Aduh, ngaconya udah ketahuan. Yang paling parah sehingga terjadi penolakan terhadap Injil Yudas adalah Yudas menolak keilahian Yesus. Jadi menurut Injil Yudas, Yesus itu bukanlah Allah, bukanlah Tuhan. Dia hanya manusia biasa. Ngaco. Jadi tidak pernah diterima sebagai Injil, tidak memenuhi syarat sebagai Injil. Dan Injil Yudas tidak pernah digunakan oleh gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula nggak pernah kenal Injil Yudas. Belakangan lah, tak tahun berapa ya ini baru tiba-tiba muncul yang namanya Injil Yudas. Ya, itu bukan kitab suci. Demikian Bapak Ibu sekalian, episode kali ini dengan topik benarkah Alkitab adalah kitab suci, adalah firman Allah. Jawabannya benar. Tidak usah diragukan. Baca kembali ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi. Renungkan kembali. Minta tuntunan Roh Kudus supaya kita nggak pernah ragu sedikit pun. Yakin, saya yakinnya bahwa Alkitab yang kita punya, yang kita baca setiap hari, ya, setiap pagi, jangan ngapa-ngapain dulu, jangan sarapan dulu, baca Alkitab, berdoa, baru kemudian sarapan, aktivitas. Malam sebelum tidur baca dulu Alkitab, berdoa, baru tidur. Ya, apa yang kita baca setiap hari, pagi, malam. Ada yang pagi, siang, malam. Ya seperti makan 3 kali sehari, makan obat 3 kali sehari. Ada juga yang baca Alkitab sehari 3 kali. Silakan, bagus. Tapi minimal 2 kali, pagi dan malam. Dan apa yang kita baca itu benar-benar kitab suci, benar-benar firman Allah yang ditulis berdasarkan hikmat dan ilham dari Allah. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Saya akan bahas topik tentang okultisme. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap doakan kami supaya podcast Amin Alkitab menjelaskan membantu jemaat Tuhan untuk bisa lebih mengerti, lebih memahami dan meyakini
dan imannya tumbuh, berkembang, bertambah besar. Sampai bertemu kembali, saya Yunus Timotius. Tuhan Yesus memberkati kita.